Selamat datang kembali di Mister Batu Hitam, Investigator Investasi, episode kedua. Seperti janji saya, pada episode pertama, kita akan membahas lebih dalam mengenai saham, tapi kita akan mengawali dengan satu pertanyaan. Jadi pembahasan kita berdasarkan sebuah pertanyaan yang kemudian disampaikan oleh sahabat saya. Sahabat saya ini baru akan memulai berinvestasi dengan instrumen pasar modal berupa saham, ya, shares atau stock, ya, seperti itu. Beliau bertanya kepada saya, gue mau kayak Warren Buffett, bisa nggak gue kaya kayak dia? Jawabannya ya dan tidak. Tergantung sebenarnya asal mula pertanyaan ini dari mana. Jadi saya harus tahu dulu perspektifnya sahabat saya ini sebenarnya tentang Warren Buffett itu, investasinya Warren Buffett seperti apa yang diketahui. Dan ternyata salah kaprah. Dan saya rasa banyak orang yang salah kaprah. Kalau baca sepintas-sepintas tentang Warren Buffett, orang akan berpikir bahwa beliau ini sukses dari saham. Betul, beliau sukses dari saham, tapi konteksnya berbeda, rekan-rekan. Tapi beliau ini long term investor. Jadi dia ini long term investor. Awalnya memang beliau membeli outstanding shares dan beliau mengawali dari sana. Tetapi setelah beliau punya reputasi dan sudah punya dana, beliau ini membeli jadi saham internal dari perusahaan, ya, mengakuisisi. Oke, kalau misalnya rekan-rekan lihat jumlah saham yang kemudian dibeli oleh Warren Buffett itu majority semua, ya, majority untuk perusahaan-perusahaan ini 24% untuk yang di China, kemudian berapa 29% dan sekian puluh persen, ya. Kenapa beliau kemudian sukses, nilai sahamnya itu berkembang? Karena beliau dengan menjadi majority shareholders, beliau memiliki suara yang kuat di rapat umum pemegang saham. Jadi beliau ini ketika melihat suatu perusahaan yang kemudian undervalued, beliau masuk, beliau ambil sahamnya menjadi pemegang saham majority. Kemudian dalam RUPS beliau punya suara dan punya dukungan dari pemegang saham lainnya yang percaya kepada penilaiannya beliau, analisisnya beliau dalam pengambilan keputusan untuk menunjuk direksi, anggota direksi. Beliau punya kekuatan yang cukup untuk kemudian mempengaruhi hal tersebut, sehingga beliau menentukan manajemen dari perusahaan. Setelah beliau kemudian menunjuk orang-orang yang punya kapabilitas yang mumpuni, perusahaan kinerjanya akan semakin baik. Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi nilai sahamnya. Ini pengaruhnya nilai atau jumlah dari capital. Pada episode pertama saya sudah pernah bilang, ini pasar modal. Berpengaruh jumlah capitalnya. Pengaruhnya pada apa? Kemampuan pemegang saham untuk kemudian mempengaruhi keputusan dalam rapat umum pemegang saham. Ya, bahkan untuk menunjuk direksi, menurunkan direksi, ya. Dengan menunjuk direksi yang tepat, anggota direksi yang tepat, perusahaan menjadi besar, menjadi baik, kinerjanya baik, nilai sahamnya naik, kemudian akhirnya dijual sahamnya, seperti itu. Makanya kemudian bisa sekian ratus persen, sekian ribu persen dari nilai awalnya. Jangan salah kaprah tentang Mr. Warren Buffett. Dia cari value dulu, dia kontrol. Jadi dia mengontrol value itu. Probabilitas untuk kemudian nilai saham itu naik, itu dikontrol sama dia. Kalau seperti saya menunggu, saya berharap bahwa kinerja perusahaan semoga baik. Semoga nanti kalau kinerja perusahaan baik, nilai saham bisa tinggi, saya bisa dapat keuntungan dari price gain, dari keuntungan dari selisih harga. Masalahnya Warren Buffett tidak seperti itu. Dia tidak berharap, tapi dia turun langsung ke dalam perusahaan sebagai pemegang saham majority. Dia ikut dalam RUPS, dia gunakan pengaruhnya, dia gunakan suaranya, hak suara dalam sahamnya, dan kemudian dia menentukan siapa yang duduk di dalam dewan direksi, orang-orang yang menurut dia memiliki kapabilitas. Setelah itu kemudian perusahaan bekerja dengan baik, kinerja baik, nilai saham naik, dia jual. Kalau di Indonesia, ya, keputusan RUPS itu bisa diambil
apabila kemudian ada 2/3, ya, dapat suara 2/3 dari pemegang saham dengan hak suara yang hadir di Undang-Undang PT nomor 40, ya, itu bisa dilihat. Mr. Warren Buffett dia mengontrol perusahaan sehingga dia tahu ini saham akan naik. Jelas beliau tahu, beliau yang kontrol kinerja perusahaan. Jadi kita harus tahu posisi kita seperti apa. Boleh menjadikan beliau sebagai benchmark, tapi kita harus mengerti sebenarnya beliau dapat dari mana itu uang sebanyak itu gitu ya. Jadi super billionaire ya, multi billionaire ya, seperti itu. Oh iya, jangan pernah berpikir bahwa berinvestasi itu full di aset finance, berupa financial asset ya. Jangan. Ya. Warren Buffett juga tidak seperti itu. Kalau kita jadikan Mr. Warren Buffett sebagai benchmark ya, sebenarnya masih banyak yang lain ya. Di Indonesia juga masih ada Pak Lo Keng Ho. Kemudian ada banyak yang lain sebenarnya. Yang nanti saya ceritakan bagaimana mereka ini bisa kemudian saat ini termasuk yang menjadi klien saya. Saat ini sekarang tinggalnya di Vancouver, Kanada. Kemudian ada yang di Greenwich, di US, ya, di Connecticut, US. Ada yang kemudian di Jepang, ada yang kemudian di Australia, ya, di Sydney dengan di Melbourne, ada di lupa lagi saya itu. Darwin mungkin ya. No, not Darwin. I forgot. Saya lupa. Tradingnya ada yang dia kombinasikan saham dengan forex mereka. Ya, mereka tidak main binary, ya, binary mereka nggak tahu cara ngitungnya, analisisnya mereka bingung. Ini binary ini apa gitu. Tapi saya lihat itu ada influencer yang katanya kaya raya dari binary. Mungkin saja. Saya jujur saya tidak mengerti binary. Ya, saya agak takut sama instrumen yang tidak bisa saya analisis. Jadi mungkin I'm old school, so saya tingkat aversi atau tingkat toleransi saya terhadap resiko itu di mid, saya di tengah. Jadi saya tidak bisa menerima resiko terlalu tinggi ataupun resiko terendah, saya juga tidak suka. Terima kasih sudah mendengarkan. Di episode berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai saham. Salam investasi.